Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru yang saya hormati, wabil khusus Pak Fitri Atidis selaku calon guru penggerak. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita semua dapat berkumpul dan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi budaya positif SD Negeri Cilegon 5. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan insya kepada kita semua hingga yaumil akhir. Bapak Ibu Guru sekalian yang saya hormati, jadi kegiatan hari ini adalah menularkan budaya positif, berarti budaya yang baik untuk kita semua. Tugas dari calon guru penggerak itu harus tergerak, menggerakkan dan bergerak, itu semboyan yang harus dilakukan. Jadi pertama-tama memang harus dipaksakan untuk tergerak, karena kalau melihat pelatihan-pelatihannya memang luar biasa, membuat kepala ada kelingan. Iya kan, membuat kepala ada kelingan. Kalau kayak Bu ini mulainya udah turun berat. Kemudian bergerak, jadi kalau sudah dipaksa tergerak harus bergerak. Kemudian harus bisa menggerakkan orang lain, termasuk saat ini diseminasi. Jadi menularkan virus-virus yang baik yang diperoleh selama pelatihan di dalam modul 1. Nah, apa yang sudah diperoleh maka itu bisa ditularkan kepada rekan-rekan semua. Moga-moga nanti yang lain masih ada peluang bisa menyusul untuk ikut seleksi calon guru penggerak. Karena di situ banyak sekali ilmu yang didapat sebenarnya di balik kita lelah capek, tapi banyak ilmu yang didapat tentang pembelajaran bagaimana kita harus mengajar dengan baik. Itu ada di situ, itu memang dilatih di situ bagaimana bisa mengajar dengan menyenangkan. Ada pelatihannya di dalam kegiatan CGP. Moga-moga nanti yang lain yang belum lulus jangan bosan mencoba untuk mengikuti seleksinya, dan moga-moga tahun ini ada yang berhasil mengusung untuk lulus jadi CGP lagi. Ya, selamat berjuang, dan ini baru modul 1 ya. Masih ada modul 2 dan modul 3. Semangat, tetap maju, pantang mundur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Dan sekarang saya mohon izin langsung saja saya menyampaikan diseminasi budaya positif di SDN Cilegon 5. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cilegon 5, dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Cilegon 5. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya mohon izin meminta waktunya sebentar dalam kegiatan hari ini diseminasi budaya positif SDN Cilegon 5. Ini merupakan bagian dari tugas kami sebagai calon guru penggerak. Memang benar-benar tuntutan kami di angkatan 9 minggu-minggu ini semuanya sedang melaksanakan diseminasi di sekolahnya masing-masing. Kalau yang di satu sekolah CGP-nya 2, 3 itu bisa bareng-bareng.
karena di sini saya sendiri, jadi saya harus berusaha sendiri melaksanakan diseminasi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan baik, dan saya minta maaf mengganggu waktunya sebentar, dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, karena ini merupakan materi yang ada di pendidikan guru penggerak. Sekarang saya sudah sampai di modul 1.4, itu modul 1, modul terakhir di modul 1 ini. Semuanya di guru penggerak ada 3 modul. Ini sudah 2 bulan baru beres 1 modul. Mudah-mudahan minta doanya sampai bulan April nanti lulus gitu ya. CGPM tanggal 9. Kita mulai dengan salam dan bahagia. Ini merupakan slogan dari guru penggerak, selalu salam dan selalu bahagia katanya. Kita akan membahas beberapa topik. Ada 6 topik ya Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Barangkali ibu-ibu yang baru pertama melihat materi-materi ini, saya juga sama sebelumnya baru pertama kali mendapatkan ini, dan ini harus disebarkan lagi, dan kita akan sama-sama mencoba memahami materi-materi ini dalam kurun waktu 1 jam sesi ini, yang mudah-mudahan bisa. Oke, untuk semangatnya kita coba bermain game dulu, ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Biar konsen katanya, tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja ya. Kita semuanya coba sebutkan warnanya saja. Sebutkan warnanya saja. Merah, hijau, biru, coklat, putih, kuning. Ini warna putih. Ini warna ini biru, kuning, hijau. Ini putih. Lagi Kuning, hampir. Lagi hijau, selanjutnya. biru, Oke, selanjutnya putih, yang ini. Yang ini. hijau. Oke, selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ibu-ibu. Berarti setuju ya? Gak bisa setuju dan tidak setuju. Setuju. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya Bapak Ibu? Oke, itu pertanyaan pemantik kita. Setuju dan tidak setuju. Kita masuk ke materi pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita mulai dengan kegiatan kepala tangan, Bapak Ibu ya. Kepala tangan. Jadi ada A dan B, Anda dan teman Anda. Saya dua teman gitu. Yang sobek kelas cari kertas, ada kertas yang dimasukkan ke tangan, tuliskan benda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, ada di kepala ya, pegang kertas itu. Kemudian teman kita mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira dibuka apa enggak itu kepalanya? Yang bisa membuka itu siapa?
diri dia sendiri ya. Yang menggoda, membujuk, mengancam bisa tidak membuka itu? Tidak. Berarti yang mengontrol supaya itu membuka kepalan tangan siapa? Diri kita sendiri. Oke. Nah, itulah perubahan paradigma yang harus ada di lingkungan kita, bahwa ternyata ada ilusi kontrol, bahwa ternyata guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu adalah ilusi. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebetulnya kadang-kadang kita berpikir kita sebagai guru bisa mengontrol murid, bisa memaksa murid, bisa mengatur murid, bahwa ternyata itu semua adalah ilusi. Jadi kita selama ini selalu mempunyai ilusi bisa mengatur seseorang. Ternyata orang itu tidak ada yang bisa diatur. Semuanya mempunyai kekuatannya masing-masing. Jadi yang bisa mengontrolnya hanya dirinya sendiri. Ini adalah ilusi kontrol. Ini yang pertama, paradigma yang harus dirubah terlebih dahulu. Terus siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada umumnya kita selalu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi sebetulnya harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang harus dirubah paradigmanya. Di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Biasanya kita perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal sebetulnya semua perilaku memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya, itu sebetulnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada suatu rujukan gagal. Sebetulnya kolaborasi yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang. Harusnya model berpikir menang-menang, dua-duanya harus menang. Itu adalah ilusi teori kontrol. Kita masuk ke makna disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin discipline, yaitu belajar. Makna asalnya dari konotasi disiplin, jadi dari murid-murid dari Socrates dan Plato. Kita next saja. Bapak Ibu, di sekolah atau di dunia pendidikan kita memegang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah suatu nilai-nilai yang kita pegang, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita sekarang mendengar profil belajar Pancasila. Nah, itu merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan universal yang sekarang sedang digadang-gadang di dunia pendidikan. Nilai-nilai kebajikan itulah yang harus kita pegang, yang harus kita tanamkan di sekolah kita ini. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Kadang-kadang kita melihat orang itu berbuat sesuatu asal-asalan, tapi sebetulnya seseorang itu atau murid atau anak melakukan sesuatu itu karena punya motivasi. Manusia itu berperilaku atas 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Untuk yang pertama, ini motivasinya eksternal dari luar. Orang melakukan sesuatu karena takut dihukum. Murid melakukan sesuatu karena takut dihukum sama gurunya, takut diberi hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini juga dari eksternal. Anak-anak kadang-kadang melakukan sesuatu karena pengen imbalan, pengen dikasih sesuatu. Tapi sebetulnya yang paling baik melakukan sesuatu adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi anak-anak itu piket bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dikasih hadiah, tapi mereka harus motivasinya adalah harus memegang nilai-nilai kebajikan tadi. Mereka harus
berasal dari internal, harus menghargai dirinya sendiri. Mereka harus merasa bahwa oh ini kelas adalah kelas kita, kebersihan adalah untuk kita semua. Jadi mereka melaksanakan kebersihan berdasarkan motivasi mereka sendiri. Kalau itu yang tertanam dalam diri siswa, motivasinya internal, itu kita sebagai guru gak usah teriak-teriak nyuruh-nyuruh kayaknya ya. Enak banget itu kalau motivasi anak itu sudah nomor 3, motivasi internal. Betul, itu yang sekarang digadang-gadang di semua pendidikan gitu ya, di kami lah, di CGP juga digadang-gadang begitu. Tidak boleh menghukum, jangan terlalu memberi penghargaan, tapi harus menumbuhkan kesadaran dari diri mereka. Jadi ini motivasi perilaku manusia ada 3. Yang paling ditekankan adalah nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada definisi merdeka dari Piaget Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini berkaitan dengan teori kontrol yang tadi, bahwa hanya diri kita sendiri yang dapat memerintah diri sendiri, tidak boleh dikontrol oleh orang lain. Nah, ini bahayanya dihukum oleh penghargaan. Kadang-kadang tadinya juga kita berpikir bahwa penghargaan itu merupakan apresiasi gitu ya. Tapi ternyata setelah dipelajari di sini, ternyata penghargaan itu termasuk hukuman juga gitu. Karena ternyata ada efek sampingnya penghargaan, terlalu diberi penghargaan. Misalkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi nantinya orang berperilaku hanya mengharapkan penghargaan saja, tidak timbul dari diri sendiri. Jadi melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Bukan hanya anak saja gitu ya, kadang-kadang kita juga begitu, melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Padahal penghargaan itu banyak negatifnya juga ya, seperti yang dicontohkan di sini. Kemudian di sini diberikan alternatif pemberian kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Jadi ketika kita memberikan apresiasi, penghargaan, harus diingat bahwa memberi pengakuan ini harus secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, terus pengakuan kepada semua murid harus bergantian, jangan pilih kasih. Kemudian memberi pengakuan secara konsisten dan fokusnya pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, ini contoh pengungkapannya gitu ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini pembuka nilai kebajikan dan situasinya. Baik, Bapak Ibu, kita lihat di sini ada tindakan guru dan ada hukuman atau konsekuensi. Kita masuk ke hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kadang-kadang kita tuh bingung gitu ya, termasuk saya juga gitu tadinya. Kita menghukum, ya saya belajar dari tahun lalu gitu ya, sebelum masuk CGP, belum tahu cara menghadapi anak-anak kayak gimana gitu, yang bandel-bandel. Menurut kita bandel gitu ya, padahal sebetulnya mereka maunya jadi motivasi atau kebutuhan dasar. Itu caranya gimana, dihukum gitu kan. Tapi ternyata dihukum dan ada konsekuensi, harusnya ada hukuman, ada konsekuensi. Mari kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, coba Bapak Ibu kita telaah, ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat karena terlambat sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Ada aturannya. Oke.
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukumannya, hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini harusnya tidak mengenakan sepatu gitu ya, karena tidak mengenakan. Ya, ini rancu di awal. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari, hukuman ya. Baik, jawabannya simpan supaya kita tahu membedakan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini dia. Jadi ternyata yang pertama itu hukuman, yang kedua lari mengelilingi lapangan itu hukuman juga. Murid diminta push up hukuman, menggantikan kertas yang tadi dicoret itu konsekuensi, tumpahan air di meja konsekuensi, murid disuruh tidak mengenakan sepatu ya harusnya konsekuensi, murid disuruh lari mengelilingi lapangan itu konsekuensi. Bapak Ibu ada yang bisa membedakan mana hukuman mana konsekuensi perbedaannya? Jadi biasanya kalau hukuman murid belum tahu apa yang akan mereka dapatkan kalau melakukan ini, kalau melakukan itu gitu ya. Tapi sementara konsekuensi dia melakukan kesalahan terus menebusnya dengan sesuatu yang menggantikan itu tanggung jawab gitu ya. Itu hukuman dan konsekuensi. Jadi kita pun harus semakin sadar mana memberikan hukuman, mana memberikan konsekuensi. Bahkan hukuman itu perlu diminimalisir, digantikan dengan konsekuensi. Ada konsekuensi itu ada perjanjiannya dari awal. Itu menggunakan kesepakatan kelas atau menggunakan keyakinan kelas. Nanti di materi di ujungnya. Ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyatakan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sementara konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, sementara konsekuensi itu stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sementara konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sementara konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi yang disadul dari Restitution Diana Gosen, Define Position. Ini dari Diana Gosen. Masuk ke materi ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan sudah pasti di setiap sekolah
membuat peraturan. Terus kenapa harus keyakinan? Apa bedanya dengan kesepakatan? Kita sering mendengar kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat antara guru dan mahasiswanya. Kesepakatan apa saja yang ada di kelas kita masing-masing. Nah, kenapa masih harus ada keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm? Nah, ini contoh-contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang saya pahami, kenapa harus keyakinan? Ada peraturan, kemudian ada kesepakatan. Nah, peraturan dan kesepakatan itu harus diyakini menjadi nilai-nilai yang kita patuhi. Misalkan menggunakan helm. Menggunakan helm memang ada peraturannya. Terus kita sepakat untuk mematuhi peraturan itu. Tapi kadang banyak orang yang pakai helm, kenapa pakai helm? Ada polisi loh di dekat masjid, ya kan? Kenapa pakai helm? Takut ditangkap polisi. Tidak kesadaran diri sendiri, tidak berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Seharusnya dia pakai helm karena keselamatan, betul. Begitupun di peraturan sekolah, anak-anak tuh harus dibuat supaya mereka misalkan datang tepat waktu. Itu mereka kenapa datang tepat waktu? Karena peraturan di sekolah masuk jam 7. Kenapa datang tepat waktu? Takut dihukum sama bu guru. Nah, itu yang berusaha dikikis supaya yang muncul adalah kenapa kamu datang tepat waktu? Karena tanggung jawab sebagai siswa harus datang tepat waktu supaya bisa mengikuti pelajaran dari awal, misalkan seperti itu. Jadi itu yang ingin ditanamkan dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mungkin langkah awalnya dari peraturan, terus dari kesepakatan, maka yang ditimbulkan adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Masuk ke materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang itu mutlak dimiliki oleh setiap manusia. Dan yang namanya kebutuhan itu selalu ingin dipenuhi gitu ya, termasuk murid-murid dan anak-anak kita. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap manusia pasti punya kebutuhan untuk bertahan hidup, keinginan untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia ingin memiliki rasa kasih sayang dan ingin diterima di sekitarnya. Kemudian penguasaan. Karena kebutuhan sebagai manusia ingin mengontrol atau menguasai orang lain. Terus kesenangan atau hiburan atau yang disenangi gitu ya, itu kebutuhan kesenangan. Dan yang terakhir, kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa diabaikan dan harus diakomodir gitu ya. Karena waktu di pelajaran CGP kita tuh di kelas tuh katanya kalau kelas diam, memang kelas diam itu bagus, tapi dipertanyakan itu diam karena mereka takut sama guru atau mereka tidak ada kegiatan. Itu dijelaskan lagi. Terus kalau kelas ramai gimana? Kelas ramai, nah itu berarti siswanya aktif, katanya banyak bertanya. Nah berarti di setiap kelas, di semua siswa itu mempunyai kebutuhan. Kadang kita melihat anak lari-larian gitu kan. Setelah kita udah belajar kasih tugas, tapi mereka lari-larian sebelum jam istirahat. Dulu cara pandangnya adalah, wah mereka ini bandel jalan-jalan di kelas gitu ya, nggak duduk rapi. Tapi setelah mengetahui kebutuhan dasar manusia, saya jadi mengatakan, oh mereka kebutuhannya adalah ingin kebebasan, berarti kan. Terus mereka kebutuhan kesenangan, mereka senangnya lari-lari begitu, mereka inginnya kebebasan. Ada anak lagi yang
suka deket-deket ke guru misalkan caper, oh mereka kebutuhannya kasih sayang, oh mereka menginginkan dipuji, menginginkan kasih sayang. Terus ada anak yang jagoan gitu ya, memimpin, oh mereka kebutuhannya penguasaan yang mau dimulai dirinya. Jadi itulah kebutuhan dasar mereka. Terus kita sebagai guru ya nggak bisa kita menghukum atau memarahi, justru kita harus berusaha memenuhi kebutuhan dasar itu dengan cara anak-anak yang berlarian misalkan ya kita tambahkan games di kelas supaya mereka aktif. Terus ada anak yang membutuhkan kasih sayang, pujian, kita puji, kita alem gitu ya kalau bahasa istilahnya. Mereka yang membutuhkan kebebasan ya kita ajak gitu supaya mereka merasa bebas. Jadi intinya kebutuhan dasar mereka tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita marahi, justru kita harus membuka supaya kebutuhan itu bisa terpenuhi setidak-tidaknya gitu ya. Itulah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, kita membahas 5 posisi kontrol. Tadi di pertama kita ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Nah, kita belajar 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru, kita kadang-kadang memposisikan kita sebagai pengontrol. Kita harus tahu di mana posisi kita. Ada 5. Contoh dulu. Nah, ini ada 5 posisi dengan contoh. Misalkan ada pernyataan dari seorang guru, misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu posisi kontrolnya adalah membuat orang merasa bersalah. Ada lagi yang bilang kamu tidak pernah melakukannya. Itu posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu posisinya teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisinya memantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi manajer. Ini penghukum, diulang lagi ya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, menghadapi anak, itu kita harus mengingat 5 posisi kontrol ini. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Ini kita harus tahu posisi kita di mana. Ketika kita menghadapi masalah anak, ketika kita menghadapi suatu masalah dengan anak. Setelah saya belajar ini, saya iseng ke istri gitu ya. Setelah saya tahu ada 5 posisi kontrol ini, saya berkesimpulan bahwa istri saya itu selalu posisi membuat orang merasa bersalah. Walaupun kita sudah sebenar-benarnya, kita sudah melakukan apapun, pasti istri ini maksudnya istri saya gitu ya. Istri saya selalu memposisikan diri sebagai orang yang pembuat orang merasa bersalah. Walaupun kita benar, selalu dia bisa memposisikan kita yang salah. Iya, itu ajaibnya. Itu posisi kontrol yang tidak berubah-ubah gitu loh. Enggak, ini menerapkan ilmu. Karena kita udah belajar 5 posisi kontrol, kita menyimpulkan oh berarti dia sedang ada di posisi pembuat orang merasa bersalah. Karena kita sebagai laki selalu merasa salah. Nah itu bercanda ya Bapak Ibu. Jadi kita ada 5 posisi, kita menghadapi anak. Kalau kita kamu tidak pernah benar, berarti kita penghukum. Jadi kita harus selalu mengetahui posisi kita di mana. Ini menurut saya menyesuaikan dengan situasi ya. Kita harus menempatkan posisi kita di mana. Cuma yang paling disarankan, posisi kontrol yang paling tinggi adalah posisi seorang manajer. Di posisi manajer, contoh pertanyaannya tuh, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di posisi manajer itu selalu memposisikan diri untuk membuat murid, membuat orang yang kita hadapi itu mereka timbul kesadarannya sendiri. Tentu kembali lagi ke kepercayaan kepada nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi kita harus memposisikan kita sebagai manajer, jangan memposisikan sebagai pembuat bersalah, penghukum, teman atau pemantau. Tapi kita harus berusaha memposisikan sebagai manajer, selalu membuat yang kita hadapi itu merasa harus kembali ke nilai-nilainya, harus kembali
mempercayai keyakinan yang dia yakini. Tempatnya yang lain posisinya tidak salah juga, tapi kita kadang-kadang harus selalu ingat. Jadi ini sebagai kontrol juga buat kita. Begitu kita menghadapi masalah, kalau kita saya kecewa dengan kamu, berarti itu posisi kita membuat orang bersalah. Nanti dianya jadi merasa bersalah. Apalagi kalau penghukum. Tapi kalau ayolah lakukan demi ibu, itu posisi teman. Jadi yang paling cocok, yang paling disarankan adalah posisi manajer. Tadi 5 posisi kontrol, sekarang kita masuk ke pembelajaran terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ada yang pernah mendengar segitiga restitusi? Pernah dengar ya, sama saya juga sebelumnya baru mempelajari ini. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika kita menghadapi murid yang bermasalah, kadang-kadang kita nggak tahu harus menghadapinya bagaimana, harus menyelesaikannya bagaimana. Nah, ini kita belajar yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam menghadapi masalah di anak. Namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi, yang pertama langkahnya menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Kadang kita kalau menghadapi siswa yang bermasalah langsung menegur atau ngomongin tidak mempunyai langkah-langkah. Tapi di sini kita belajar ada langkah-langkahnya, yaitu segitiga restitusi. Bagaimana penerapannya? Kita coba lihat contoh yang sudah kami buat penerapan segitiga restitusi. Kita lihat contoh kasusnya. Saya diam saja sih Pak, saya kan itu kalau saya menjadikan stiker WA, kenapa harus foto saya kalau mereka sendiri? Wajar lah kalau kamu marah benar. Pasti kita malu kalau kita dibuat stiker sama orang lain. Kamu juga menghargai tindakan kamu karena kamu hanya menggerak meja, tidak lebih dari itu, tidak sampai memukul dan lain sebagainya. Iya Pak. Sekarang coba kita pikirkan, Mita, tindakan kamu
Risa yang tidak mengerjakan tugas. Pak Tigris tidak bisa mengajar seperti biasanya di kelas 6B karena harus mengikuti langkah penting di dinas pendidikan. Pak Tigris pun memberikan tugas pada siswa kelas 6B agar kelas tidak kosong. Namun Rifan tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur subuhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Rifan tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Tigris menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Rifan. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Rifan masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Tigris pun memanggil Rifan untuk klarifikasi. Ya betul. Tapi kemarin kamu masih kan? Ivan, begini, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan Pak Tigris ya. Namun setiap tindakan itu pasti mempunyai alasan. Kira-kira kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Masih ingat kira-kira tugas kita? Kalau masih ingat, kira-kira kamu yang kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kamu belum? Kira-kira tugas ini? Nah, ternyata kamu tahu kan? Terus, apa kamu punya solusi atas masalah ini? Baik, Pak Tigris, apresiasi untuk tanggung jawab kamu, dan kamu sekarang boleh kembali istirahat. Sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu, itu dia tadi contoh penerapan segitiga restitusi dalam sebuah video yang sudah saya buat bersama anak-anak. Itu memang aslinya ini ya Bapak Ibu, simulasi gitu ya. Mungkin pada kenyataannya kita akan menghadapi masalah yang lebih ruwet dan rumit lagi gitu ya dalam menghadapi anak. Tapi setidaknya kita sudah mempunyai bekal untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Kita harus menggunakan restitusi pengkondisian anak supaya mereka kembali mempercayai nilai-nilai yang dipelajari. Dan 3 langkah tadi, satu, menstabilkan identitas. Ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya dengan bertanya apa masalahnya, apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Mereka mungkin melakukan kesalahan seperti tadi minta membuat stiker WA, minta marah karena dibuat stiker WA. Itu mungkin kemarahannya timbul daripada motivasi atau daripada kebutuhan dasarnya tadi. Yang mungkin dan marah juga kan normal ya, namanya manusia, namanya anak pasti punya marah. Maka kita harus memvalidasi tindakan. Setelah kita tahu masalahnya, kita pasang validasi tindakan dengan meyakinkan dia, semua orang pasti marah kalau digituin. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Kita validasi tindakan dia, meredam amarah, meredam masalah dia. Kemudian langkah yang ketiga, yang terakhir adalah kembali kepada keyakinan, bertanya tentang keyakinan yang diyakini. Tadi minta marah karena fotonya dijadikan stiker WA. Kemudian dia diingatkan kembali bahwa kalau marah itu harus bersabar, harus lebih tenang gitu ya, tidak sembrono langsung marah menggunakan meja dan segala macam. Jadi itu adalah restitusi. Langkah-langkahnya ada 3 dalam menghadapi masalah yang terjadi di keseharian kita sebagai guru.
Saya pun tadinya tidak mengetahui langkah-langkah ini. Kita kemarin-kemarin mungkin menghadapi anak langsung aja segala nggak ada pola gitu, nggak ada tindakan. Tapi alhamdulillah setelah mempelajari ini kita jadi sedikit banyak kita jadi tahu gitu langkah-langkah dalam menghadapi anak. Ini tadi contoh kasus sederhana, mungkin pada pelaksanaannya kita akan lebih rumit lagi, apalagi menghadapi anak-anak di zaman sekarang gitu ya. Tapi kita setidaknya ada bekal dalam menghadapi masalah tersebut. Alhamdulillah 6 materi sudah kami sampaikan gitu Bapak Ibu. Dari pertama tadi disiplin positif, nilai kebajikan universal, motivasi, kebutuhan manusia, 5 proses kontrol, dan segitiga restitusi. Kita sampai kepada refleksi. Mungkin saya minta Bapak Ibu siapa saja yang bisa memberikan refleksi atas 2 pertanyaan ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi yang disampaikan tadi. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini. Barangkali 6 materi tadi dibuat ringkas secepat mungkin, ada yang kurang, ada yang terlewat gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa direfleksikan, dimaknai dari pertanyaan ini. Ada Bapak Ibu? Boleh Ibu Lisna, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan di sini adalah jangan jadikan hukuman sebagai disiplin ilmu atau memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Mungkin sekali-kali untuk memberikan hadiah boleh, akan tetapi lebih ditekankan kepada rasa memiliki dan tanggung jawab serta menghargai diri sendiri untuk mendapatkan ilmu. Karena disiplin ilmu itu nanti akan lari kepada diri kita sendiri untuk mengajar kesuksesan, dan nantinya akan kita tularkan seperti ilmu yang diberikan hari ini, yaitu diseminasi ya. Jadi kita akan memberikan ilmu, mengimplementasikan, melaksanakan untuk diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita tularkan kepada teman yang lain. Kemudian untuk anak-anak yang tadi tidak yang kalau di kelas katanya kalau dulu paradigmanya anak-anak yang lebih rapi itu disiplin, tetapi kalau sekarang mungkin yang lari-lari itu anak yang aktif. Kalau saya lebih setuju kepada terutama anak kelas rendah, merupakan salah satu kedisiplinan ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas, mereka harusnya memang tidak uyir-uyiran. Kenapa? Satu guru memegang 28 siswa. Kalau seandainya uyir-uyiran, memang tadi ada kebebasan ya. Akan tetapi kalau seandainya satu guru memegang 28 siswa dibiarkan setelah mengerjakan tugas bebas, itu akan menimbulkan satu kesenggol, akhirnya menimbulkan tersinggung, akhirnya tanpa kita kontrol ada yang tidak kita ketahui bulat. Nah, itu yang kita khawatirkan. Bukan berarti kita menekankan anak-anak supaya tidak bebas bergerak, akan tetapi bergerak yang bagaimana yang bisa menambah ilmu, seperti ketika anak-anak yang sudah selesai kita berikan seperti mewarnai sesuai dengan materi yang kita pelajari. Kalau dibiarkan uyar-uyaran itu tidak kondusif, karena sekarang apalagi hukuman itu hilang ya, lebih kepada konsekuensi tanggung jawab kita sendiri. Sementara anak-anak itu berbeda-beda, ada yang menyadari bahwasannya dia merasa memiliki tanggung jawab, ada juga yang mengabaikan. Nah, salah satu yang saya lihat di sini, Nita ini ekspresinya bagus sekali meskipun ini hanya simulasi. Itu ekspresinya bagus ya, karena dia merasa saya tidak boleh emosinya meluap-luap, karena mungkin saya harus sabar. Bagus sekali ya, karena memang emosi marah itu dari api itu dari setan ya. Makanya kita jangan sampai mengikuti emosi, dan di sini ada kontrol emotion yang dipegang oleh Nita. Ini luar biasa sekali. Akan tetapi satu tadi Rifan, dia seolah-olah hanya sandiwara karena iya Pak, soalnya saya ketiduran Pak. Tidak ada bentuk ekspresi yang dalam dari jiwanya. Beda dengan Nita, iya Pak,
Kayaknya soalnya stiker WA saya jelek Pak, kalau cantik aja boleh gitu kan gitu. Jadi kalau stiker WA biarin jelek kan aslinya cantik, kalau stiker WA oh jelek juga gitu kan. Jadi mungkin itu ya, itu ilmu yang didapat hari ini. Terima kasih banyak, diseminasi itu bisa ditularkan kebaikan-kebaikan yang positif, dan terutama SD Cilegon 5. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat ilmu bermanfaat dari Pak Tigris ya. Terima kasih banyak, mungkin bisa disambung ke yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Ibu Lisna. Luar biasa sekali refleksi dari Bu Lisna yang mencatat, ya luar biasa sekali pandangannya, dan alhamdulillah mendapatkan sesuatu yang baru. Dan sangat menghormati dari dua kasus tadi ya yang terlaksana segitiga eksekusi. Terima kasih Bu Lisna, sama-sama kita sharing. Mudah-mudahan nanti Bu Lisna juga bisa mengikuti pendidikan guru penggerak kita. Bapak Ibu, boleh satu lagi saya minta refleksinya. Hal baik apa yang mengubah paradigma saya dan juga perasaan yang muncul selama mengikuti diseminasi hari ini, gitu ya. Ada satu lagi yang mau memberikan kesempatan. Bu Ainun, Bu Fitri, Pak Angga, silakan. Senior. Enggak. Senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa berkumpul menyaksikan materi dari Pak Tigris mengenai CGP. Nah ini mungkin mengaitkan ke refleksi ya. Jadi nomor satu itu yang alhamdulillah sebenarnya ya, hal-hal yang kita dapatkan ini aja mungkin semua ya terlintas di dalam benak kita. Oh iya, yang ikhlas seperti itu pasti seperti itu yang saya dapatkan. Cuma bedanya mungkin karena memang ini udah tersisung, ditambah kecanggihan penampilan ilmunya gitu kan ya. Seperti saya bilang Pak Tigris ya, semua itu sebenarnya ada kejadian di kelas itu, ada yang disampaikan Pak Tigris yang terus terang. Makanya saya cobalah saya ambil ini sedikit, ada cerita kejadian yang persis sekali. Nah masuk ke nomor 2 ini, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi. Ya terus terang ada kejadian bikin Pak Tigris kali kemarin. Bahkan penyelesaiannya saya baru hari ini tadi. Cuma bedanya ya sama IT-nya. Jadi gini Pak Tigris, memang saya di kelas 6 itu kegiatannya, tugas saya itu hanya satu, memang memberikan materi untuk kelas saya. Terus keduanya memang tabungan, tahu sendiri Bapak Ibu ya. Makanya saya juga menyadari kadang-kadang ada kesalahan jumlah menulis itu, hati saya sudah sadar karena mata itu terbagi, enggak kita khusus mata itu sekali-kali kita lihatkan terus terang. Jadi terbagi, memang fokus guru itu betul-betul tidak mudah sebenarnya jadi guru, tidak mudah, nggak perlu kita sebutkan satu persatu secara objektif, nggak bisa. Karena memang hari ini dengan hari kemarin dengan besok akan terjadi kita buka. Jadi sedikit cerita Pak Tigris, sampai di rumah juga mungkin saya terpikir terus, terlihat sosok anak itu membayangkan diri sendiri, itu kan suatu ancaman kan. Jadi ceritanya kemarin itu nih untuk pelajaran pramuka ya karya, jadi tolong sedikit setiap hari, setiap ini diberikan pesan-pesan. Sama kata pembina juga harus terbagi matanya. Atau mungkin PJO maaf ya Pak Angga ya, karena memang kita selama juga ada kejadian ya. Ini setiap kejadian kemarin itu Pak Tigris
saya sedang menulis tabungan, memang anak diberikan tugas, spontan ini tangan. Wah! Apa yang saya lihat? Mungkin anak-anak bingung Pak Ibu. Betul gimana? Kok meja? Sebagai memang anteng. Terus terang. Jadi ini ada kaitannya dengan pramuka, tali temali Kak. Jadi tali namanya simpul apa ya? Simpul mati. Yang ditarik tapi langsung ngikat gitu. Jadi sempat ngegebraknya, kaki itu dijaring sama Ramji, dijaring tali itu kan, ditarik. Tuh, itu saya spontan untuk nyampak itu. Wah, udah. Aduh, udah, karena memang tugas saya juga masih banyak ya, telah cukup saya kasih saran aja. Tapi masih berganjel di rumah itu Pak Idris. Pulang saya duduk, kepikiran yang enggak, kalau mati saya mungkin di penjara. Banyak pertanyaan, gurunya sedang apa, ngapain aja, kan begitu. Astagfirullahaladzim, nggak bisa tidur Pak Idris. Jadi bekal dari rumah itu tadi pagi saya selesaikan. Momennya tidak saya panggil 3 orang itu semua dalam satu kelas saya berikan penyataan. Jadi maksudnya termasuk Faris. Jadi ada 3 peran ya. Ramji yang menarik tali, menjaring Rafli. Nah si Faris ini ketika saya ngegebrak masih saya abaikan. Iya. Gurunya aja yang diem, nggak boleh berisik, anak-anaknya nggak boleh berisik, masih saya abaikan. Pasti kaitannya dengan kejadian itu kan. Wah enak juga nih didengar ya, seolah-olah saya apa gitu kan. Alhamdulillah bisa diselesaikan hari ini Pak Guru. Saya sampai berlinang berkaca-kaca, jadi membayangkan diri saya di penjara seumur hidup kalau anak ini sampai mati. Jadi itulah kira-kira ya permasalahan yang terjadi di kelas saya Pak Idris. Mungkin masuklah ke materi ini, entah di bagian apanya, itu kan hukuman, konsekuensi itu semua ada. Jadi memang tugas itu tidak mudah, tidak ringan. Mata, telinga, hati kita itu harus terbagi semuanya untuk anak. Gitu. Jadi itu saja kira-kira mudah-mudahan masalah yang saya ungkapkan ini bermanfaat untuk teman-teman di kelas, termasuk kakak pembina ya. Tolong ya, saya dengan senang hati anak-anak ini ada kegiatan apa. Kira-kira itu saja Pak Idris. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu atas refleksi yang disampaikan dan sebuah cerita yang sangat miris sekali, pelajaran buat kita semua. Baru tadi saya sampaikan bahwa pada kenyataannya kita akan menghadapi masalah yang lebih besar daripada simulasi contoh yang digambarkan gitu ya. Dan ternyata benar, Bu Haji baru saja mendapatkan sebuah kasus di anak gitu ya, yang sampai itu berarti mempertaruhkan nyawa gitu ya, sampai bisa sampai mempertaruhkan nyawa. Itu masalah-masalah yang kita hadapi di kelas. Dan kalau berpatokan pada materi yang banyak tadi gitu, di situ mungkin ada kebutuhan anak yang tidak didapatkan gitu ya, entah apa. Tapi kalau udah sampai menyangkut nyawa itu sangat-sangat keterlaluan sekali dan akan sangat berbahaya bagi reputasi kita, guru, reputasi sekolah juga. Kita benar-benar menghadapi masalah yang besar gitu loh, karena di pekerjaan profesi guru ini sekarang saya nyebutnya taruhannya nyawa jadi guru itu. Karena apa? Karena ada berita anak menyuruh anak sholat malah dilaporkan. Terus anak diberi nilai kecil malah orang tuanya datang matain mata gurunya diketapel. Terus ada guru juga yang dibacok gitu kan ya. Jadi pekerjaan guru sekarang itu taruhannya adalah nyawa. Benar sekali yang disampaikan buat Guru, cerita yang sangat menjadi pelajaran buat kita semua. Padahal itu ada gurunya di kelas, tapi
anak-anak bisa sampai berlebihan seperti itu, apalagi kalau kitanya nggak ada gitu loh di kelas. Makanya selalu dikhawatirkan di kelas itu. Itulah kita sebagai guru benar-benar harus banyak mempunyai bekal gitu loh. Maka saya sangat bersyukur sekali diberi kesempatan bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini, di mana kita di dalam ruang-ruang kolaborasi kita itu selalu banyak membahas kasus-kasus dan kejadian-kejadian yang ada di sekolah kita masing-masing. Saya itu bersyukur banget ikut guru bisa lolos gitu ya, ikut guru penggerak, karena ini kata teman-teman yang lain, ini suatu pelatihan, suatu diklat yang guru SD, guru SMP, guru SMA bercampur di situ. Baru kali ini ada pelatihan seperti itu. Dan kita setara, SD, SMP, SMA setara, materinya sama, bekalnya sama. Kita duduk, ibaratnya duduk setara lah, guru SD, SMP, SMA. Justru saya sebagai guru SD yang kayak melongo gitu, kayak guru SMP sama SMA kok hebat-hebat bener gitu. Iya, saya guru SD ngurusin anak bocah gitu ya. Tapi saya belajar dari teman-teman yang lain. Saya belajar dari sekolah-sekolah lain. Ada yang sekolah swasta, ada yang sekolah negeri, bercampur baur. Kita di situ setara aja gitu loh, ngobrol bersama masalah-masalah yang dihadapi masing-masing kelas. Dan saya bersyukur banget mendapatkan materi-materi yang ada di CGP sebagai bekal kita sebagai guru, dan saya sangat merekomendasikan sekali Bapak Ibu yang masih berkesempatan mengikuti guru penggerak untuk bisa mendaftar gitu loh ya, Bu Lisna, Bu Rini, Bu Nova, Bu Ica, Bu Iin, nanti Bu Ainun bisa menyusul gitu loh ya, mendapatkan pendidikan ini. Bu Fitri nanti kalau mengikuti jalur di pendidikan bisa juga. Sangat-sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang didapatkan saya pribadi bisa menerapkannya dan bisa menyebarluaskannya. Sangat bermanfaat sekali diskusi kita hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif, aksi nyata. Walaupun banyak kekurangannya dari saya, karena sebetulnya materinya lebih luas lagi, ini justru sudah saya ringkas. Dan penyampaian saya yang kurang begitu dimengerti atau kurang terstruktur, saya mohon maaf. Kemudian mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya Bapak Ibu, dari materi pertama sampai materi 6 tadi. Banyak sekali sebetulnya materinya dan sebetulnya banyak tugasnya, tapi kegiatan-kegiatan yang seperti ini tidak perlu harus ditakuti. Saya walaupun pontang-panting gitu ngerjain tugas ini ya, bahkan sehari ini pengumuman PPG, besoknya itu dipanggil PGP, jadi saya tidak berhenti mengikuti kegiatan seperti itu. Tapi alhamdulillah gitu loh, alhamdulillah gitu, mudah-mudahan bisa lancar sampai selesai, amin. Kira-kira demikian ya dari saya, Fitri Altigris, CGP Angkatan 9. Kami dari guru penggerak dengan moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pokoknya banyak sekali keuntungannya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan saya bisa terus, dan saya minta maaf sekali mengganggu waktunya, dan mungkin kedepannya juga akan banyak minta bantuan lagi gitu ya Bapak Ibu-Ibu. Saya pun dengan Ibu Kepala tuh pas pertama kali masuk CGP, saya ngomongnya ke Ibu, Bu saya minta maaf ya Bu kalau kedepannya saya banyak merepotkan dan banyak minta bantuan. Ternyata benar kan, sampai sekarang pun selalu minta bantuan kepada beliau dan juga kepada Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan kita bisa saling mendukung. Saya pun nanti insya Allah kalau ada Bapak Ibu yang bisa mengikuti, saya pun akan membantu mendukungnya. Terima kasih, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.